Selamat datang di mata kuliah struktur data dan di pertemuan pertama ini, Ibu ingin kita mulai dari hal yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, tanpa kita sadari, sebenarnya hampir setiap aktivitas kita hari ini melibatkan sistem digital. Pada saat kita membuka Instagram, memesan ojek online, belanja di marketplace, atau melihat nilai di sistem akademik, semua aplikasi itu terlihat sederhana dari sisi pengguna. Nah, kita tinggal klik dan hasilnya langsung muncul. Tetapi di balik layar ada proses yang sangat terstruktur dan tidak sederhana. Sistem tersebut bisa bekerja dengan cepat dan akurat karena dibangun di atas dua fondasi utama, yaitu struktur data dan algoritma. Kalau kita lihat algoritma ini adalah bagaimana cara kita berpikir secara runut dan sistematis untuk menyelesaikan masalah. Sementara struktur data itu adalah cara menyimpan dan mengatur data agar mudah diolah. Struktur data adalah bagian yang penting dan tidak hanya dapat dilepaskan dari algoritma, di mana keduanya saling melengkapi. Jika salah satu tidak tepat, maka sistem bisa menjadi lambat atau bahkan gagal berjalan. Jadi, di mata kuliah ini, kita tidak hanya belajar bagaimana menyimpan data dan mengelolanya, melainkan juga bagaimana kita belajar menulis kode, tetapi belajar bagaimana secara logis dan memilih cara terbaik dalam mengelola data. Ya, sekarang kita masuk pada konsep dasar algoritma, yaitu apa sebenarnya algoritma ini, lalu bagaimana algoritma ini digunakan. Nah, kalau secara definisi, algoritma ini adalah urutan langkah yang logis dan terstruktur untuk menyelesaikan suatu masalah. Intinya, algoritma adalah cara berpikir yang sistematis. Contoh sederhananya adalah saat kita ingin membuat teh, ada langkah-langkahnya dari mulai menyiapkan gelas, lalu memasukkan teh, menuang air panas, lalu kalau kita mau bisa tambahkan gula. Nah, jika urutannya salah, hasilnya tidak sesuai, maka itu adalah algoritma dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, algoritma itu bukan hanya milik komputer, manusia pun dapat menggunakan algoritma di setiap hari. Nah, esensi algoritma ini ada 4, yaitu yang pertama adalah langkahnya jelas, urutannya logis, memiliki tujuan tertentu, apa yang ingin dipecahkan, lalu dapat diulang dan menghasilkan output yang konsisten. Jadi, sebelum kita menulis code, yang paling penting adalah bagaimana menyusun algoritmanya terlebih dahulu. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah misalnya proses kita masuk kelas secara tepat waktu. Langkahnya sangat jelas, yaitu misalnya dari mulai bangun pagi, lalu bagaimana mempersiapkan diri, lalu berangkat ke kampus. Nah, pada saat perjalanan, maka ada proses evaluasi bagaimana kondisi jalan, apakah macet ataukah lancar. Lalu pada saat sudah tiba di kampus, misalnya jika macet, maka kita mencari rute alternatif. Nah, ini yang namanya dengan pencabangan dalam algoritma. Nah, contoh sederhana ini mudah memenuhi konsep algoritma ya. Nah, jadi ada dua urutan langkah, ada kondisi dan ada tujuan yang jelas, kemudian bagaimana dapat sampai tepat waktu. Artinya, tanpa sadar kita sebenarnya sedang menggunakan algoritma di setiap hari. Nah, komponen penting dalam algoritma ini adalah dari mulai input, kemudian ada proses, dan ada output. Input adalah data yang masuk ke dalam sistem, kemudian proses ini adalah langkah-langkah pengolahan data tersebut, dan output adalah hasil dari setiap proses yang selesai.
Nah, contohnya di sini kita akan melakukan penghitungan rata-rata nilai mahasiswa. Maka ada data-data yang diinput, yaitu nilai ujian mahasiswa dari mulai 85, lalu 90, 78, dan 92. Nah, proses ini adalah semua nilai dijumlahkan lalu dibagi jumlah data, di mana jumlah data ada 4 ya. Maka output yang diperoleh adalah 86,25, yaitu menjumlahkan 4 deret angka tersebut dibagi dengan jumlah deret angka, yaitu dibagi 4 ya. Jadi, pola berpikir algoritma itu selalu ada data masuk, lalu ada proses yang jelas, dan ada output yang terukur ya, atau ada hasil yang terukur. Nah, syarat algoritma yang benar itu adalah memiliki 4 syarat utama, yaitu yang pertama finite, yaitu harus memiliki akhir yang jelas dan tidak berjalan tanpa batas atau infinite. Kemudian definite, yaitu setiap langkahnya harus jelas, tidak ambigu, dan komputer itu tidak dapat menebak maksud kita. Jadi kita harus menyampaikan apa yang kita inginkan, apa yang kita minta kepada komputer itu harus dengan jelas dan terstruktur. Kemudian yang ketiga adalah executable, yaitu langkah-langkahnya bisa dijalankan dengan sumber daya yang tersedia. Yang keempat adalah menghasilkan output yang benar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Jadi, algoritma ini adalah tidak sekedar langkah-langkahnya, tetapi langkahnya harus jelas, dapat dijalankan oleh sistem komputer, dan juga menghasilkan output yang tepat. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi data. Nah, konsep dari data itu seperti apa? Nah, sebelum kita membahas struktur data, maka di sini kita harus memahami dulu. Data ini adalah bahan mentah berupa fakta atau informasi yang belum diolah. Maka data bisa jadi belum memiliki makna sampai kita melakukan pemrosesan. Yang pertama, ada data identitas. Contohnya adalah nama, NIM, email misalnya. Lalu ada data akademik yang berisi nilai ujian, IPK, dan juga kehadiran. Berikutnya ada data transaksi, yaitu jumlah stok, lokasi penyimpanan, dan semua ini masih berupa fakta mentah. Ya. Kemudian agar menjadi informasi yang bermakna, maka data ini harus diproses dengan algoritma dan disimpan dalam struktur yang terorganisir. Jadi, data ini adalah bahan baku, algoritma adalah cara mengolahnya, dan struktur data adalah cara menyimpannya. Nah, jadi setelah kita memahami apa itu data, maka kita masuk ke dalam struktur data, yaitu cara kita menyusun, mengatur, dan menyimpan data agar mudah diakses dan diproses secara efisien. Bayangkan suatu perpustakaan ya, buku tidak diletakkan sembarangan, tetapi disusun berdasarkan kategori, berdasarkan kode tertentu, dan itu membuat buku mudah ditemukan, atau lemari arsip ya. Dokumen-dokumen ini disusun dengan rapi, kemudian diberi label agar mudah dicari. Begitu juga dalam pemrograman. Jika data tidak disusun dengan struktur yang tepat, proses pencarian dan pengolahan data akan menjadi lambat. Jadi, struktur data ini membantu sistem bekerja lebih cepat, lebih rapi, dan lebih efisien. Nah, agar lebih mudah dipahami, kita gunakan analogi sederhana ini, yaitu algoritma seperti resep memasak. Ada urutan langkah yang harus diikuti, kemudian dari mulai menyiapkan bahan, memasak, sampai menyajikan. Jika urutannya salah, maka hasilnya bisa gagal. Struktur data itu seperti rak penyimpanan di dapur. Jadi, jika bahan dan alat tersusun rapi, kita mudah menemukannya. Jika berantakan, maka kita akan lama mencarinya. Oleh karena itu, kesimpulannya di sini, dalam pemrograman juga sama, algoritma yang baik tanpa struktur data yang rapi akan membuat lambat. Sementara
Struktur data yang rapih tanpa langkah yang benar di dalam algoritma juga tidak akan efektif. Maka keduanya antara algoritma dengan struktur data ini harus berjalan bersama agar proses menjadi lebih cepat dan efisien. Nah, sekarang pertanyaannya adalah mengapa struktur data ini penting? Karena pemilihan struktur data sangat mempengaruhi performa dari sistem. Pertama, dari mulai kecepatan program, struktur data yang cepat dan tepat membuat proses pencarian dan pengolahan jauh lebih cepat. Kemudian yang kedua, efisiensi memori. Cara kita menyimpan data menentukan seberapa besar ruang memori yang digunakan. Kemudian yang ketiga adalah kemudahan dalam pengembangan. Kode yang menggunakan struktur data yang tepat lebih mudah dibaca, kemudian mudah diperbaiki, dan mudah dikembangkan lebih lanjut. Yang keempat ini adalah terkait skalabilitas sistem. Aplikasi bisa berkembang dari ratusan hingga jutaan pengguna tanpa harus mengubah sistem secara total. Jadi, struktur data ini tidak sekedar teori, tapi merupakan fondasi utama dalam membangun sistem yang tepat, efisien, dan siap untuk dikembangkan lebih lanjut. Nah, ini adalah struktur data yang paling sering digunakan dalam pemrograman, yaitu pertama ada array, digunakan untuk menyimpan data yang berurutan dan diakses melalui indeks. Nah, array ini cocok digunakan untuk data yang ukurannya tepat atau tetap ya. Kemudian yang kedua ada linked list. Nah, di sini data saling terhubung melalui pointer. Kemudian datanya akan lebih fleksibel untuk penambahan maupun penghapusan data. Yang ketiga adalah penggunaan stack, yaitu menggunakan prinsip LIFO, yaitu last in first out. Contohnya misalnya pada saat proses undo di dalam aplikasi ya. Yang di-undo itu adalah yang terakhir ya dijalankan atau di-execute. Yang keempat adalah queue. Nah, ini menggunakan prinsip FIFO, yaitu first in, first out. Contohnya adalah antrian di dalam sistem. Maka data yang pertama masuk itu yang akan pertama dikeluarkan atau yang pertama diproses. Yang kelima, tree. Nah, struktur bercabang. Ini sering digunakan untuk mencari atau mengelompokkan data. Yang keenam, ini adalah graph. Sebentar, ada yang terlewat ya. Nah, graf ini adalah merepresentasikan hubungan antar data yang kompleks seperti peta atau jejaring sosial. Maka, setiap struktur data memiliki kelebihan dan kekurangan. Tugas kita sebagai seorang programmer adalah memilih yang paling sesuai dengan masalah yang kita hadapi. Nah, kalau kita lihat di sini, kenapa algoritma ini tidak dapat dipisahkan dengan struktur data? Karena algoritma dan struktur data adalah konsep yang saling bergantung ya dan tidak dapat dipisahkan. Di dalam sistem algoritma dan struktur data ini bekerja bersama-sama. Algoritma menentukan bagaimana data diproses, kemudian struktur data menentukan bagaimana data disimpan, kemudian untuk menghasilkan apa? Efisiensi, yaitu kombinasi keduanya dapat menghasilkan efisiensi sistem yang cepat dan efektif. Nah, contoh nyata dalam mencari nama di daftar, ya, yaitu mencari nama siswa di daftar kelas. Jika daftar tidak terurut, kita harus mencari satu persatu dari awal sampai dengan akhir, dan ini disebut dengan pencarian linear. Kemudian, dalam kasus terburuk, kita dapat memeriksa semua data. Kompleksitasnya adalah O dalam kurung N gitu ya, optimasi dalam kurung N. Namun jika daftar sudah terurut, maka kita dapat dengan mudah melakukan pencarian menggunakan biner. Kemudian kita membagi daftar menjadi dua bagian setiap langkah, maka kompleksitas optimalisasinya adalah log N, jauh lebih cepat. Artinya, cara kita menyusun data sangat mempengaruhi efisiensi pencarian.
Kesimpulannya, struktur data yang baik memungkinkan algoritma bekerja lebih cepat dan efisien. Sebagai penutup, mari kita simpulkan algoritma adalah cara kita berpikir dan menyusun langkah logis untuk menyelesaikan masalah. Struktur data adalah cara kita menyimpan dan mengatur data agar mudah diproses. Ketika keduanya tepat, maka program akan bisa menjadi lebih cepat, lebih hemat, dan memori yang digunakan mudah dikembangkan, ya. Jadi tujuan kita di mata kuliah ini bukan hanya membuat program berjalan, tapi juga membuat bagaimana caranya program dapat berjalan dengan cepat, efisien, dan terstruktur dengan baik. Nah, mulai hari ini biasakan kita berpikir sebelum coding, karena programmer yang baik bukan hanya menulis kode tetapi merancang solusi. Demikian materi hari ini, semoga dapat bermanfaat dan difahami, dan sampai bertemu dengan materi kita berikutnya.